Horas, kita lagi OTW, on the way, di puncak musim gugur 2020 yang biasanya jatuh di seminggu sebelum bulan Oktober terakhir setiap tahunnya. Target kita mau ke Selisberg, satu desa indah kecil yang berada di tepi danau Vierwaldstättersee, Kanton Uri. Kanton Uri adalah satu dari 3 kanton sejarah mula-mula Swiss berdiri. Ke kiri. Kanton yang kecil yang berada di tepi danau yang diselimuti oleh tebing-tebing, lembah, pegunungan di pinggiran pegunungan Alpen. Jadi kita sedang di terowongan atau tunnel kalau disebut di sini. Swiss adalah rajanya tunnel. Nyaman dengan kecepatan yang sangat terkendali tentunya. Kalau di tunnel itu paling tinggi 100, kadang 80. Kita lihat saja tunjuk lalu lintas yang ada di setiap tunnel yang kita lalui. Kayaknya depan situ dan ini masih bagian jalan tol ya. Sudah melewati tunnel. Lalu lintas cukup lancar ya, lalu banyak kendaraan, kiri kanan pemandangan yang sangat indah. Jalur kanan adalah jalur lambat atau normal, jalur cepat atau overtaking atau melewati. Nampak ladang-ladang rumput sangat indah, saudara-saudara. Di depan itu sudah kelihatan danau Vierwaldstättersee, danau yang berbentuk menyerupai semacam binatang purbakala yang berlekuk-lekuk atau berkelok-kelok. Dan dikelilingi oleh Danau apa namanya? perbukitan atau pegunungan. Oh, ini Vierwaldstättersee. danau yang lucu itu. Oh, dia nyambung sampai sini ya?
Dia kan berkelok-kelok ini. Cantik ini. Wow. Wow, 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 wow. Ya, Kita sudah keluar jalan tol. Ini sudah kita sebut jalan jalan apa ya? Jalan cantik itu daun-daunnya. aspal biasa menjangkau atau menghubungkan desa-desa yang ada di sekitar danau ini, dan sudah mulai tampak pepohonan dengan warna daunnya yang sudah berubah warna, yang tadinya Wow. hijau sekarang berubah Daun-daunnya. jadi keemasan. Inilah yang kita cari, momen perubahan warna Pak ini, Supir. karena seminggu lagi warna itu akan hilang dan daun-daun berguguran. Di sini kendaraan cukup padat, Wow. nampaknya banyak Ini kita juga kayak orang buka yang pas. Iya. menuju Nanjak. Wih, ke gunung untuk mencari udara segar dan bertamasya, berwisata danaunya di bawah tuh. bersama keluarga. Oke, di sebelah kanan itu danau. So, Elok lagi. Kita sedang melintasi jalan berkelok dan kendaraan harus dibatasi dengan lampu merah karena ada perbaikan jalan. Kita harus berhati-hati sampai kita Ada bus. apalagi memasuki pemukiman, dan kadang-kadang kita bertemu dengan bus umum ini kalau winter banyak atau banget yang dong Sal, di terkenal sini. dengan Karena ini kan sebutan belum pos auto, sebuah perusahaan otobus yang melayani trayek-trayek ke seluruh pedesaan di Swiss, ke gunung-gunung, Naik lagi ke ke atas. lembah, ke daerah-daerah yang sulit diakses oleh Oh, iya. kereta api, Ya, jadi Swiss. maka diambil alih oleh pos auto. Nampak pedesaan ini cukup indah, Ada Mustang. rapi, berada di pebukitan atau pegunungan sekitar danau ini. Stop kita ini. Tampak Tak bagus sana balik ke sini. pohon-pohon yang di lereng bukit warnanya sangat indah. Turun lagi kita ya. Ya, itu Salisbury kan. Oh, itu orang udah Banyak antri juga banget. pelancong Mau di mati tuh sekitar yang sini, antri. Kok antri banget orang di sini? karena hari ini cuaca cukup bagus ya. Ein fashion. Orang Swiss selalu memperhatikan cuaca. Seminggu bahkan 2 minggu sebelum mereka sudah memantau cuaca dengan Jadi Salisbury itu nggak teliti untuk ada tepi darat. merencanakan Nggak terlalu tepi lah. kemana dia pergi di akhir pekan atau di Selain dari dulu yang rame-rame. hari-hari kosongnya. Naik sepeda bapak ini.
Swiss sangat suka dengan alam, hal-hal yang bersifat natur. Mereka suka naik ke gunung, turun gunung, Karena masih kamu lihat layar. tampak kiri kanan terawat sangat rapi, ladang-ladang rumput yang setiap tahun akan dirawat untuk memperoleh rumput untuk makanan ternak mereka. Selama ternaknya ada di kandang Anon web pamata suara. saat musim dingin tiba. Para silvano muskna. Pola holok gabarnay mapos. Ngomong gak usah takut. Tampak sangat indah ya pemandangan ini, teman-teman. Harusnya super. Kalian harap sabar-sabar aja, hanya Cantik. melihat-lihat atau mungkin agak sirik-sirik atau cemburu, tak apa-apa. Asal dibarengi dengan Berarti kita motivasi, tadi ke kampung yang suatu saat di ujung danaunya. Keren nih Pak. akan Iya, iya. Keren. bisa melihat seperti Belum ini. nyampe ke ujung. Itu Salisbury. Wah, cantik. Kalau tidak begitu maka Wah, kayaknya salah ini. sifat seperti itu perlu dibuang. Karena itu membuat kita tidak bahagia. Inilah jalan yang sangat bagus, meskipun berbelok-belok, sangat nyaman untuk dikendarai, dan di bawah kanan saya ini ada danau kecil. Seperti diketahui, Swiss itu disebut juga dengan julukan negara 1000 danau. Oke, atas lagi kelihatan. Itu bukan sekedar julukan, tapi memang Ini bukan ke atas sih, tapi danaunya memang sangat banyak. ini ke tom-tom. Meskipun sangat banyak darinya danau-danau kecil ya. Di sini walaupun kecil tetap dinamai danau. Hotel kali ya. Asal ada genangan Danau di kanan ini. sudah dinamai danau. Kita udah jadi kayak turun lagi, Pak. Iya, dia nggak jauh dari danau. Ini kita berada di ketinggian, sebetulnya di bawah itu sudah danau. Tuh danaunya di bawah. Cukup tinggi, bisa dibilang kita ini berada di atas tebing. Tebing danau ya, bukan tebing tinggi. Kalau tebing tinggi adanya di Sumatera Utara, teman-teman. Awas. Tampak ada sebuah gereja yang cukup berdiri megah menghadap ke gunung. In 200 Metern rechts auf den Bahnhofplatz ab. Danach Setelah kita parkir tadi, kita mulai berjalan ke arah danau. Dalam perjalanan kita menemui makhluk ciptaan Tuhan lainnya yang bernama sapi, yang sedang menikmati makan siang di ladang rumput ini.
kedengaran lonceng-lonceng yang digantungkan di leher para sapi tersebut, yang merupakan satu hiburan bagi mereka agar selalu semangat untuk menggagat. Jadi ketawa. Dan juga agar ternaknya atau parmahannya itu gampang mengidentifikasi di manakah sapinya berada. Kita menyusuri ladang rumput ini menuju Kalau banyak salju di sini main Slitten biasanya anak-anak yang tahu di sini. mendekati danau. Tampak di depan kita ini gugusan pohon-pohon yang daunnya mulai menguning. Udah baiklah. Ini beda arah dia. Ini ke, ya ini ke itu yang ke pelabuhan tadi. Iya, Kita makin jauh nanti. Kita kan mau ke Selisberg. kita lihat jalannya begitu. Tampak daun-daun itu sudah berjatuhan. Ini tentunya menjadi pupuk untuk menyuburkan tanah itu, yang berikutnya akan menjadi sumber nutrisi kepada pohon-pohon yang tumbuh di situ untuk musim berikutnya. Itulah proses alam berputar-putar dari alam untuk alam. Sangat indah untuk berfotoria di sini. Tidak rugilah ya, selain kita menghirup udara segar, mata kita dimanjakan dengan pemandangan yang cukup indah. Kata orang seperti yang di kalender-kalender itu. Padahal mestinya dibalik ya. Berdiri kayaknya bagus. Yang di kalender itulah yang mengikuti
alam yang ada di Swiss ini. Hmm? Ingin ada tempat. Kita pun di sini merasa nyaman, bebas, tidak merasa ada ancaman atau gangguan dari penduduk setempat atau preman-preman setempat. Tidak ada di sini, teman-teman. Serasa semua berhak atau boleh menikmati alam. Ya, setelah sekian jam kita berjalan-jalan, kita mau menikmati makan siang dulu. Dimulai dengan minum teh buah. Nanti aku minta air hangat. Seperti biasa dikasih juga coklat khas Ini Swiss. berapa ketinggiannya? 1000 sekian atau gimana? Kayaknya 1000-an lah, nggak tahu aku. Sungguh enak makan siang di sini karena kita berada di luar ruangan. Kita pesan pizza dan kentang dengan daging babi. Cukup enak pizzanya, kalau terlebih kalau pas masih hangat kita makan ya. Ini cara makan pizza yang benar ya. Salah satu cara lah supaya kuah-kuahnya itu tidak tumpah. Setelah kita makan siang, tentu kita tidak mau berlama-lama di sana. Kita Oh, tadi jalan turun ke bawah itu ya. dengan Ini sempit ini. memakai mobil Oh, enggak. menuju pelabuhan Oh, ini itu jalan kapal danau yang bernama Tribe. Jalannya berkelok-kelok, Mantan dan itu, ini kan nggak mungkin. kalau dua kendaraan tidak bisa dengan kecepatan tinggi saat berpapasan. Satu mesti mengalah dan saling pengertian. Tadi kita di sini yang foto. Kita harus berhati-hati Tadi kita di situ. melihat atau mengantisipasi kendaraan yang Ininya. muncul dari depan kita seperti ini. Harus waspada dan standby untuk injak rem. Namun tidak perlu Tadi kan kita ke sini. jadi terlalu pelan karena Oh, enggak. jalan cukup bagus dan rata-rata pengendara sudah disiplin, sudah saling mengetahui. Wih, ada sapi. Kiri kanan itu peternakan sapi. Memang gagat di situ. Wenn möglich, bitte wenden. Tampak pemandangan danau yang sangat cantik dan indah.
Ini ke kiri ini benar-benar Tetap harus waspada karena di belakang tikungan kita tidak pernah tahu licin. tiba-tiba muncul kendaraan dari berlawanan arah. Ini serasa Dan möglich Tele. wenn meskipun belum pernah ke tele tapi kira-kira lah. Kita juga lihat di video-video bagaimana jalan tele di Danau Toba. Pemandangan yang indah, sempit ya. tidak Kalau bawa mobil habis-habisnya. ini gimana dong? Nggak bisa dong. harus berhenti, harus Kekencangan ini kayak apa? harus berhenti. Cukup jarang kendaraan yang naik turun karena memang pelabuhannya sangat kecil dan sebetulnya dari pelabuhan itu ada Möglich bitte wenn kereta ini api masih bisa funikular bikin ya, kepas bisa dua. yang khusus mengangkut penumpang Masih jauh ternyata ke bawah. dari kapal yang mau naik ke desa Selisberg, yang mana di sana sudah menunggu juga pos auto atau bus pos untuk angkutan penumpang untuk meneruskan para penumpang mau ke tujuan mereka masing-masing. Kelihatan mobil dari sebelah sana. Wow, tampak danaunya di sana di depan kami. Sangat tenang danaunya. Volligen. Sonang soharibu-ribuan kata orang Batak. Wenn möglich bitte wenden. Meskipun kadang-kadang yang tenang itu menghanyutkan seperti pepatah, Saya restoran. jalannya cukup tajam, Drive, iya ke sini. kelokannya Ini juga. Iya. seperti balik arah. Wenn möglich bitte wenden. Kena mataharinya bagus tuh. Saking danaunya tenang, nampak seperti kaca atau cermin yang bisa memantulkan bayangan dari rumah-rumah atau gedung-gedung di atasnya. Wenn möglich. Di sini dibolehkan kecepatan 80 ya teman-teman. Jadi kadang-kadang saya hormati juga itu 80. Ikuti. Harusnya sih tadi parkir. Ini tempat parkir di pelabuhan Tribe. Tadi harusnya di situ, no? Mundur lah. Penuh parkirnya. Inilah air danaunya yang tadi kita lihat dari atas. Cukup tenang. Ini dermaga. Horas, selamat sore dari Danau Toba. Salah. Dari Selisberg, Swiss. Inilah danau yang dinamakan Vierwaldstättersee atau yang lebih dikenal dengan Danau Luzern.
Kapal danau berasal dari Lujan sedang mau transit di pelabuhan Pride di tempat saya berdiri. Kira-kira 1 jam 50 menit setelah meninggalkan kota Lucerne. Kapal ini akan menuju tujuan akhir nanti di Duelen, Buri. Tadi kapal sudah ditempatkan dengan cekatan 2 petugas agar kapal tidak berpindah-pindah. Ciri khas kapal Swiss dengan bendera Swiss, kebanggaannya taruh di belakang. Kapal ini ada 2 tingkat, di atas kelas 1, bawah kelas 2, dan ada restoran di dalamnya. Penumpang sudah turun melalui jembatan besi yang tadi diangkat oleh petugas, dan ini sudah siap menunggu kereta menuju ke atas karena ini di bawah. Penumpang masuk. Dan petugas sudah standby untuk kembali mendorong jembatan ke dermaga terbuat dari besi. Cukup lumayan ya penumpangnya meskipun suasana COVID. Tapi kalau dihitung kapal ini bersandar di sini kurang dari 2 menit. Itu petugasnya sudah menarik kembali. Bilang semacam jembatan penyeberangan dari kapal menuju dermaga, terbuat dari besi, sangat aman. Ada rel kiri kanan. Kapal pun meninggalkan pelabuhan kurang dari 2 menit. Kembali melanjutkan ke stasiun berikutnya sebelum tujuan akhir Duelen. Nanti kapal ini akan berbelok ke kanan, nggak kelihatan dari sini. Oras semuanya, kita lagi menuju pulang dari Salisbury. Kira-kira 1 jam lebih, atau 1 jam seperempat. Harus pelan karena ada mobil baru jalan ke sini keluar dari parkir. depan nanti ya. Di depan ada nanti di pinggir-pinggir sini tadi kita bisa duduk. Kanan Kayak orang ini berhenti lah. batu, di kiri jurang. Ada nanti lah parkir lah. Ini orang tempat Depan mungkin kalau ada ya. mandang-mandang, Ternyata ke sini. dan kelihatannya kita tadi menyesal tidak ke sini. Jadi ingin mencari tempat parkir untuk bisa ke tempat ini. Buat yang depan ini ada. Dalam perjalanan pulang baru kita menyadari saya Untuk hotel ya. sedang mencari putaran. Untuk hotel kayak. Dan di sebelah kanan ini hotel. Iya, coba. Setelah parkir, kita jalan. Suara daun-daun ini kedengaran ditiup angin. Daun-daun yang sudah gugur. Ya, kita jalan menyusuri tebing ini, atas tebing cukup aman ya.
Ada dikasih pagar. Ke bawah itu Pak. Oh bisa jalan tuh ke bawah. Itu kapal Ini yang tadi danau ya? kapal danau yang Iya, tadi lereng ini kita kabel yang lihat tadi. di bawah. Itu Blue Island yang Hah? ujung sana. Ya, sedang menuju satu Wih, stasiun cantik lagi pohonnya atau ini. satu pelabuhan lagi sebelum Bawah. Itu bilang pelabuhan terakhir Blue Island. Sana itu kota Burunan. hai. Halo. Kita di Selisberg. Tampak ada kapal cepat speedboat. Indah pemandangan ini jauh di atas atau di depan saya ini pegunungan Alpen yang diselimuti es. Dan sudah mulai dingin ya, suhu kadang sudah 1 digit. Daun mulai berubah warna. Kelihatan cukup megah ini danaunya dan dikelilingi tebing dan gunung-gunung. Sama biar esnya. Perahu layar. Oh, di sini juga ada ya. Tadi Oke, kan saatnya pas pulang. mau perginya. Wondernya. Tadi sebentar saja. Oh, ini danaunya, Mas. Oh itunya. Ini danaunya. Ya, berhenti sebentar dan ini lanjut pulang Pelan. sampai sore. Inilah tipikal jalan di sini, tebing batu dibangun dengan sangat serius oleh pemerintah. Jalannya bagus dan tampak pohon-pohon yang sangat indah. Warna daunnya berubah karena hitungan hari atau minggu ini bakal rontok atau gugur, berjatuhan. Kelihatan di pinggir jalan banyak daun-daun yang sudah berguguran. Cantik sekali ya. Di kanan ini tampak warna-warni khas musim gugur, warna keemasan, kuning, orange. Rumput ternak. Kelihatan ini ladang rumput yang selalu dibabat untuk persediaan makanan ternak musim dingin. Sangat rapi. Sungguh menyenangkan perjalanan sore hari ini, masih lumayan terang. Jalannya cukup berliku namun sangat nyaman. Bisa kecepatan 60 dan 50 karena memasuki daerah pemukiman pedesaan tentunya.
apa namanya, relatif cukup ramai, jadi mesti pelan-pelan. Hotel di sini. Di bawah tampak bagian dari danau Vierwoudstetersee. Bentuknya sebenarnya kurang beraturan ya. Dibentuk binatang aneh zaman purbakala. Duduk di bebukitan, susah menjumpai areal yang datar di sini. Sudah masuk ke Stans, sudah melewati daerah pemukiman itu. Danau tadi Vierwoudstetersee. Di depan kami mengangkut sepeda gunung, Mobilnya kan nih. sepedaan di gunung itu menjadi hobi yang biasa. Ini ada perbaikan jalan, makanya cuman satu jalur yang digunakan. Terus baru tadi ada lampu merah temporer. Di jalannya cukup berliku-liku. Tidak tahu apakah ini lebih banyak belokannya karena belum pernah dari tele. Ini ada bus juga, bus umum, pos. Anak usaha dari pos ya, titik ini menjangkau seluruh pedesaan di Swiss. Baru juga untuk keperluan pengiriman pos ya ke desa-desa. Bawah itu kelihatan jalan tol. Kita nanti sebenarnya mau menuju ke sana untuk tancap gas rumah kecepatan rata-rata 120 km per Itu jam. jalan tol udah di bawah. Atau kadang-kadang juga karena situasi jalan atau perbaikan bisa berkurang menjadi 100 atau 80. Kita harus mengikuti rambu-rambu jalan. Tadi jalur kita GPS. Seru perjalanan sore ini, berliku-liku. Oke, sekian dulu. Horas.